Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, NIM C1B019-008 dari kelas R002. Kali ini saya akan menjelaskan dikit hasil presentasi saya mengenai SKP dan STP. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian SKP. SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak, atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian SKPKB, SKPLB, SKPN, dan SKPKBT. Yang pertama ada SKPKB atau disebut juga dengan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua ada SKPLB atau disebut juga dengan surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Selanjutnya yang ketiga SKPN atau disebut juga dengan surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak. Dan yang terakhir SKPKBT tersebut juga dengan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua ada pengertian STP. STP atau disebut juga dengan surat tagihan pajak yaitu surat yang untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Timbulnya surat tagihan pajak disebabkan karena pertama adanya keterlambatan kewajiban melaporkan. Selanjutnya ada keterlambatan pembayaran, dan yang ketiga terdapat kekurangan dalam pembayaran dari yang seharusnya. Alasan dikeluarkannya STP. Berikut ini ada beberapa alasan kenapa dikeluarkannya STP. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak bayar atau kurang bayar. Yang kedua, surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Dan yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang selanjutnya, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Selanjutnya, sanksi yang dikeluarkan dari STP. Yang pertama ada sanksi administrasi yaitu berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat penyampaian SPT tahunan. Yang kedua ada sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, atau pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Selanjutnya, sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT-nya, yang mana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Selanjutnya,
Sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Dari kesimpulan dari pasal-pasal di atas dan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa STP berfungsi yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak. Selanjutnya sebagai sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Dan selanjutnya fungsi STP ini juga berguna sebagai sarana untuk menagih pajak. Sekian presentasi singkat dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.